Seorang asisten rumah tangga diamankan polisi karena mencuri barang milik majikan. Kabupaten Lombok Tengah hingga saat ini masih kekurangan tenaga pengajar. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Hidayat Adiasi. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari dunia hukum dan kriminal pemirsa. Seorang asisten rumah tangga berinisial J diamankan polisi karena mencuri barang milik majikannya. Dan aksi pencurian tersebut terekam kamera CCTV. Inilah terduga pelaku J, asisten rumah tangga, diamankan Polsek Mataram karena diduga melakukan aksi pencurian barang milik majikannya di Jalan Gili Gede, Karangbaru, Selaparan. Pelaku ditangkap berkat rekaman CCTV yang terpasang di TKP. Di hadapan polisi, J mengaku terpaksa mencuri barang milik majikannya untuk biaya pengobatan anaknya yang lagi sakit. Buat berobat anak. Sakit apa anaknya? Sakit apa? Ibu sudah berapa lama kerja? Kenapa nggak ngomong aja, nggak bantu sama tuannya? Malu, kenapa malu? Gaji ibu berapa? 1,3, satu tempat? Semua? Oh, semua tempat, berarti dia jadi 1,3 itu. Di rumah sama di kantor, 1,3. Itu diterima tiap bulan. Cukup itu? Wakapolresta Mataram menegaskan terungkapnya kasus pencurian ini atas laporan korban dan rekaman CCTV. Pemilik kantor tersebut sudah mengetahui lah sebelumnya, sudah diperingatkan. Dan yang terakhir mungkin sudah karena berulang kali dan sudah tidak bisa diingatkan kembali, makanya pemilik barang tersebut ataupun pemilik toko yang ada toko kantor itu melaporkan kejadian sekitar. Karena sudah diingatkan, sudah diindahkan. Polisi mengamankan barang bukti berupa kamera Fuji, nota pegadaian, dan flash disk rekaman CCTV. Atas perbuatannya terduga pelaku J dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Ya, dari Kota Mataram pemirsa, BMKG Mataram prediksi potensi cuaca ekstrem melanda sejumlah wilayah NTB hingga awal tahun akibat pergerakan angin dan El Nina. Perakiraan BMKG jelang akhir tahun dan awal tahun, sejumlah wilayah di NTB akan berpotensi curah hujan sangat tinggi dan warga masyarakat untuk mewaspadainya. Perakirawan menjelaskan jika potensi bencana akibat anomali cuaca di Nusa Tenggara Barat masih berpotensi terjadi puting beliung akibat pergerakan angin dan warga dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk mewaspadai bencana. Sulistyo menjelaskan dari akhir tahun sampai hingga bulan Maret tahun depan masih dalam pada periode El Nina. Untuk intensitas hujan kita di NTB, untuk kita juga masih SST kita sendiri itu masih cukup hangat, masih dalam kategori anomali yang hangat. Kemudian juga masih ada peluang kejadian El Nino hingga sampai bulan Maret. Untuk angin kencang, puting beliung serta hujan ekstrim potensinya masih tinggi, masih terjadi hingga kemungkinan nanti di bulan Desember setelah masa-masa peralihan musim hujan ini berakhir. Tapi untuk puncak sendiri Januari? Kalau untuk puncak hujan sendiri kemungkinan akan terjadi di bulan Januari hingga Februari nanti. Antisipasi bencana akibat cuaca ekstrim, warga masyarakat diimbau tetap waspada dan menerapkan mitigasi bencana untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya pemirsa, tekan golput Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram gandeng awak media. Langkah ini sebagai upaya tingkatkan partisipasi pemilih tahun 2024 mendatang. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur,
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sosialisasi tahapan pemilu 2022 terus digencarkan KPU Kota Mataram, dihadiri sejumlah wartawan dan pimpinan media. Ketua KPU Kota Mataram M. Husni Abidin menjelaskan sosialisasi akan dilakukan secara masif dan berkelanjutan untuk menekan angka golput dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut memilih. Jadi kita maksimalkan dan masifkan sosialisasi, dan itu bukan hanya penyelenggara yang lakukan, tetapi seluruh pihak atau stakeholder yang lakukan, itu termasuk media. Jadi itu yang kita harap agar informasi tentang penyelenggaraan pemilu maupun pilkada nanti di tahun 2024 itu juga tersampaikan sampai kepada lini terbawah. Husni Abidin menambahkan sosialisasi ini bukan saja tugas KPU, tapi tugas semua pihak termasuk awak media. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.